Jangan kotori mereka dengan mulut-mulut kita. Sebaik-baik kita itu masih sejelek-jelek mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah, sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang satrul mukmin, menutupi aib dari seorang mukmin. Satrul muslim, menutupi aib seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kathurat an-nususu allati tahussu ala satril muslimi. Laqad kathurat, sungguh telah banyak, an-nususu, nas-nas, allati tahussu ala satril muslimi, yang mendorong kita untuk menutupi aib seorang muslim. Wa tuhadziru man tattabi'u auratahu wa zilatihi liyufdiha bainan nas. Dan banyak nas-nas yang memberikan peringatan man kepada orang tattabi'u auratahu, yang mencari-cari aib seorang muslim, wazilatihi, mencari-cari kesalahan seorang muslim, liyufdiha bainan nas, untuk dihinakan di tengah-tengah manusia. Minha hadithuna alladhi fi sadadi syarhihi. Di antaranya adalah hadis-hadis sebagai berikut. Ma rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, min hadithi Ibni Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pernah bersabda, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamati. Man, barang siapa satara aurata akhihil muslim, mau menutupi kesalahan saudaranya sesama muslim, menutupi
aib saudaranya sesama muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi kesalahannya nanti pada hari kiamat. Wa man kashafa aurata akhil muslim, dan barang siapa yang membuka aib atau kesalahan saudaranya sesama muslim, kasyafallahu auratahu, maka Allah akan membukakan kesalahannya nanti hatta yufdihahu biha fi baitih, sampai Allah akan menghinakan orang itu dengan kesalahannya fi baitihi, di rumahnya. Hadis ini jelas melarang, memberi peringatan kepada kita semua, para jamaah sekalian. Kita justru disuruh menutupi aib, menutupi kesalahan saudara kita sesama muslim. Kalau ada aib, ada kesalahan sesama muslim, justru kita suruh nutupi. Apalagi nggak ada kesalahannya, kita cari-cari kesalahannya, kemudian kita sebar-sebarkan di tengah manusia, justru lebih haram lagi. Wong sudah tahu ada aibnya aja, sudah ada kesalahannya aja, suruh nutupi. Ini fakta kok. Oh, ya memang fakta. Kalau tidak fakta ya berarti fitnah. Justru fakta. Itu suruh nutupi, pura-pura tidak tahu gitu. Oh, ada satu kisah, seorang diangkat menjadi waliullah cuma gara-gara nutupi kentut. Ada orang ngentut kan malu, di tengah-tengah orang ngentut. Lah orang yang dengar ini pura-pura tidak tahu. Akhirnya yang ngentut ini gak jadi malu, seneng dia karena dikira orang itu tidak dengar. Nah, akhirnya karena sebab nutupi aib orang ini diangkat jadi waliullah. Ada riwayat seperti itu. Dan hadis ini jelas melarang kita untuk mengikuti, mencari-cari kesalahan orang lain. Justru kalau ada saudara muslim kita yang lain salah, ditutupi. Apalagi yang salah itu Ustadz Fadil, apalagi yang salah. Wah, disebar-sebarno kualat sampean. Oh, orang ustadznya, kiainya, gurunya malah dirasan-rasani, sebar-sebarno, malah tambah double nanti dosanya. Sesama muslim pun kita suruh saling nutupi oleh Allah. Wa ruwiya an ba'di salaf annahu qol. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, beliau berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Saya pernah menemukan satu kaum yang tidak punya aib, enggak punya kesalahan. Fadzakaru uyuban nas. Tiba-tiba kaum tersebut menceritakan aib-aib orang lain. Fadzakaron nasu lahum uyuban. Maka akhirnya orang lain tersebut membalas bahwa mereka juga punya aib banyak. Gara-gara apa? Gara-gara kaum tersebut mengingat, menceritakan aib orang lain, maka orang lain akhirnya mengetahui aibnya. Padahal kaum tersebut tadinya aibnya itu tidak nampak, kesalahannya itu enggak ada, sehingga seperti enggak punya aib.
Cuma gara-gara dia akhirnya nyeritakan kesalahan orang lain, akhirnya orang lain tahu kesalahan dia juga. Coba tadi enggak ceritakan kesalahan orang lain, maka orang tersebut, kaum tersebut tetap dalam keadaan enggak punya aib. Wa adraktu qauman kanat lahum uyubun. Saya juga pernah menemukan atau mengetahui kaum yang kaum tersebut punya aib, punya kesalahan-kesalahan. Fakafu an uyubin nas fanusiat. Tapi kaum tersebut enggak mau menceritakan aib orang lain. Fanusiat, maka kaum tersebut kesalahannya dilupakan orang, seakan-akan kaum tersebut nggak punya aib. Nah, ini diantara akibat ya, orang nggak punya aib, kemudian bicarakan aib orang lain, akhirnya ketahuan aibnya. Orang punya aib, punya kesalahan, nggak mau menceritakan aib orang lain, akhirnya kesalahannya dilupakan orang. Dan ada juga di jamaah masjid kita ini, tercinta ini Masjid Nurul Iman. Ada yang cerita kepada saya, jamaah kita di sini, orang ini kalau dijak ngumpul cerita aib orang lain, kesalahan jamaah yang lain ini langsung minggir. Dia nyingkri, gak mau dia mendengar, gak mau ngeladeni. Jamaah kita sini. Kemudian jamaah kita di sini ini akhirnya meninggalnya dalam kondisi waktu sholat waktu itu. Sekarang udah meninggal. Ya mungkin itu di antara kelebihannya. Kata jamaah sini juga yang cerita. Ini Ustadz, orang ini kelebihannya. Nggak pernah mau diajak ngerasain yang lain. Jamaah yang lain. Orang lain tidak mau, dia lihat ada cerita kesalahan orang lain, dia minggir, dia pergi, tidak mau gabung. Akhirnya orang itu meninggalnya dalam kondisi lagi sholat waktu itu. Nah ini mungkin itu diantara kelebihan beliau, walaupun dia bukan ustadz, bukan ulama. Ustadz pun, ulama pun belum tentu mati waktu sholat kayak gitu. Mati husnul khotimah, mati bagus. Lah ini mungkin itu kelebihannya, nggak mau bicara kesalahan aib orang lain, walaupun diajak temannya sendiri biasanya dia langsung diem atau pergi. Nah itu juga mungkin perlu kita ambil hikmah, yaitu tanda-tandanya husnul khotimah waktu meninggal waktu itu sholat isya ya. Bal inna tatabu auratil muslimin alamatun min alamatin nifaq. Bahkan orang-orang yang cari-cari kesalahan-kesalahan umat Islam itu adalah alamat, tanda min alamatin nifaq. Salah satu tanda dari tanda-tanda orang itu punya sifat munafik. Wa dalilu ala annal iman lam yastaqir fi qalbi dzalikal insan. Dan itu sebagai dalil bukti bahwa iman seseorang itu belum mengendap di hati nurani manusia tersebut. Alladzi hammu ayunakiba min masawi'in nas. Di mana hobinya adalah mencari-cari kesalahan manusia, liyu'linuha bainal mala, supaya disebarkan di tengah-tengah manusia. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, su'ada, naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, ke atas mimbar. Fanada bisautin rafi'in. Kemudian Rasulullah memanggil dengan suara yang keras.
berpidato dengan suara yang keras. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syaro man qad aslama bilisanihi walam yafdi al-imanu ila qalbihi la tu'zu al-muslimina wa la tu'iruhum wa la tattabi'u auratahum. Ya ma'syaro man qad aslama bilisanihi, wahai orang-orang yang sungguh telah masuk Islam dengan lisannya, walam yafdil imanu ila qalbihi, sementara iman belum masuk ke dalam hati nuraninya. La tu'dhu al-muslimin, jangan kalian semua menyakiti umat Islam. Wala tu'iruhum, jangan kalian semua menghinakan umat Islam. Wala tattabi'u auratahum, jangan kalian semua mencari-cari kesalahan umat Islam. Fa innahu man tattabi'u aurata akhihi al-muslim tattabi'u Allahu auratah. Karena sesungguhnya orang yang mencari-cari aib kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man tattabi'u Allahu aurata yufdihuhu, dan barang siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan menghinakannya. Walau fi jaufi rohli, walaupun dia berada di tengah-tengah rumahnya sendiri. Tempat paling aman, tenang, tempat paling kita ketahui, tempat yang paling tidak bisa diketahui aib orang lain ya di rumah. Pintu ditutup, kamar ditutup, jendela ditutup. Ngapain saja kita di dalam rumah, nggak ada orang tahu. Tetapi kalau kita suka cari-cari kesalahan aib sesama kita muslim, kata Rasulullah akan dicari-cari kesalahannya oleh Allah. Walaupun dia di tempat yang aman, di dalam rumah, dia akan dihinakan oleh Allah. Ada saja yang membuat akhirnya aibnya, kesalahannya itu terbuka, kemudian menjadi hina. Tak kira orang soleh, tak kira orang baik, tak kira orang dermawan, tak kira, tiba-tiba matinya dalam kondisi zina dalam rumahnya. Oh, bisa terjadi itu. Matinya dalam keadaan minuman keras di dalam rumahnya. Tadinya dianggap aman, nggak ada orang tahu. Tapi kalau Allah mau menghinakan orang, wis gak ada tempat aman. Walaupun di rumah kita sendiri ya bisa hina kita. Kalau Allah yang menghinakan. Artinya ya paling aman supaya nggak dihinakan oleh Allah, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Malah disuruh nutupi, nanti Allah nutupi aib kita. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad an Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu wa fihi la taghtabu al-muslimin. Bahkan di riwayat Abu Dawud Rasulullah bersabda, janganlah kalian semua menggibah umat Islam. Ngerasani umat Islam pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerasani istilah ghibah itu bicara kejelekannya. Kalau bicara kebaikannya itu boleh.
Asatru alaman waqa fi maksiat. Bagaimana hukumnya kalau menutupi orang yang melakukan maksiat? Idza tala al muslim ala zilatil muslim fa yasuruha alaihi am yu'linuha. Kalau nampak seorang muslim itu berbuat kesalahan, maka apakah seorang muslim yang lain harus menutupinya atau menyebarkannya? Fa inna hadza yakhtalifu bi ikhtilafi a'malin nas. Jawabannya ini berbeda dengan perbedaan kondisi perbuatan orang tersebut. Wan nasu fi hadza ala halain. Orang dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mangkana masturul hal. Orang yang memang sudah ditutupi kondisinya. Orang baik-baik. Aila yu'raf bainan nas bi syai'in minal ma'asi. Artinya orang itu tidak dikenal di tengah manusia, tidak dikenal orang-orang yang suka maksiat. Seperti saya, seperti sampean semua jamaah-jamaah ini. Bukan berarti kita tidak punya salah, tidak punya dosa. Lah dibuka oleh Allah kita ini mlebu neraka kabeh. Karena apa? Ya ini kita cuma ditutupi oleh Allah. Aib kita itu tidak diketahui. Ustadz Fadil dikenal ustadz, penceramah, rutinan, nyebarkan Islam, tafsir, sunnah, fikih, tauhid sepanjang hidupnya. Itu nampak zahirnya. Lah sampean tahu aib saya? Ya tidak tahu karena ditutupi oleh Allah. Begitu juga sampean semua ini. Ketok ya api, jilbaban, jamaah, sedekah, tahajud, sholat jamaah, bagus. Zahire nampak zahire, tapi lah benar-benar diteliti oleh Allah, banyak salahnya kita ini. Salah-salah seluruh ibadah kita itu zong semua. Makanya kita suruh istighfar terus, tobat terus. Mudah-mudahan dengan begitu amal soleh kita diterima, aib-aib ditutup oleh Allah. Ya kita ini kan nggak dikenal maling, nggak dikenal koruptor, nggak dikenal penjambret dan lain sebagainya ya. Bukan pejudi, bukan peminum. Itu namanya masturul hal. Kondisinya ditutupi oleh Allah. Aib-aibnya tidak nampak. Wis dikenal baik gitu aja lah. Fa mislu hadza idza waqa'at minhu hafwatun aw zilatun wajaba satru alaih. Orang-orang seperti kita ini yang enggak dikenal orang jelek, dikenal orang baik seperti kita ini, normal-normal, kalau dia ada maksiat, ada kesalahan, kita tahu wajib satru alaih. Maka hukumnya wajib ditutupi. Wajib, bukan sunnah, wajib ditutupi. Pura-pura kita tidak tahu gitu. Memang sudah dikenal baik. Tapi namanya orang kan ada mungkin lalainya, lupanya, alpanya. Tiba-tiba ada kesalahan karena satu hal dan hil. Karena satu kondisi, karena keterpaksaan, karena terseret. Mungkin namanya manusia. Kita ngelihat orang seperti itu, maka yang wajib ditutupi, bukan disebar-sebarkan. Wala yajuzu kasfu halihi wala tahaddus bima waqa'a minhu, dan tidak boleh membuka kondisi orang itu, dan juga tidak boleh membicarakan kemaksiatan yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Li'anna dzalika ghibatun muharramatun. Karena hal itu adalah ngerasani yang diharamkan. Ghibah yang diharamkan. Wa isya'atun lil fahisha, dan menyebarkan kejahatan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala berfirman,
Innal ladzina yuhibbuna an tusyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. An-Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka antusi al-fahisatan, suka nyebar-nyebarkan keburukan, fil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, lahum adzabun alim, maka bagi orang seperti itu akan ada azab yang pedih, ada azab yang menyakitkan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian semua tidaklah mengetahuinya. Nah, ini kan jelas Allah yang nyatakan. Rugi kita ini, malah diazab di dunia, diadab di akhirat. Di dunia misalnya tadinya kita nggak suka nyebarkan aib orang, kesalahan orang, kejelekan orang, kita aman, dilindungi Allah, tiba-tiba suka nyeritakan keburukan, kejelekan orang lain, maka kita akhirnya dibuka aib kita oleh Allah di dunia. Nggak aman sudah. Tadinya enak-enak, akhirnya terhina sak kampung, terhina sak Surabaya, sak tonggo, sak dulur. Nah, itu diantara resikonya. Kalau Allah sudah menghinakan, mengazab, siapa yang bisa selamat? Nggak akan ada yang bisa selamat. Di akhirat juga begitu, maka lebih baik ya nurut aja. Kita pada orang-orang beriman itu cari-cari kebaikannya, jangan cari-cari kejelekannya. Kalau ada salah, itu tanda manusia ada salahnya, ya ditutupi, supaya Allah juga menutupi kesalahan kita. Qala ulama, para ulama menyatakan, al-muradu isya'atul fahisati 'alal mu'mini fima farata minhu. Yang dimaksud adalah nyebar-nyebarkan keburukan yang menimpa seorang mukmin yang berbuat salah. Au ittahama bihi mimma huwa bari'un minhu, atau menuduh seorang mukmin berbuat salah padahal dia enggak berbuat salah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan, istahid antasturul uso, berusahalah untuk menutupi orang-orang yang maksiat. Fa inna zuhura ma'asihim, karena tersebarnya maksiat mereka, orang-orang beriman itu, aibun fi ahlil Islam, itu menjadi aib orang Islam. Wa aulal umur satrul uyub, dan perbuatan yang paling utama adalah menutupi aib, menutupi kesalahan. Terutama ini kalau ngena pada sahabat, ulama, aulia, orang-orang soleh. Katakanlah misalnya ada perang Jamal antara Ali dan Aisyah, perang Siffin, perang antara Yazid dan Husain, Muawiyah, itu juga dengan Ali. Lah ini aib umat Islam.
Maka kita umat Islam lebih baik, lebih bagus diam menutupinya. Tidak membicarakan hal-hal yang kita anggap zahirnya jelek. Seperti itu, seperti Husain dipenggal kepalanya, mudah dibuat bal-balan, itu lain-lain ya. Sehingga ada seorang ulama besar ketika membicarakan aib-aib umat Islam seperti itu, perang-perang seperti itu, beliau menyarankan, dah diam, gak usah bicara seperti itu. Mereka itu sudah mensucikan kita, membersihkan kita dengan darah-darah mereka. Maka jangan kotori mereka dengan mulut-mulut kita. Sebaik-baik kita itu masih sejelek-jelek mereka. Nggak ada hak bagi kita untuk nyala-nyalakan kayak Ibunda Aisyah, Abu Bakar, Umar, Yazid, Muawiyah, Husain. Tentang seperti itu kita malah suruh nutupinya. Wallahu a'lam bishawab, diserahkan pada Allah. Toh Rasulullah juga sudah menyatakan, ashabi kan nujum fanah tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Kamu mengambil hidayah dari mana saja di antara mereka, kamu dapat hidayah. Begitu pula sebagian sahabat udah dijamin masuk surga. Kita juga Islam itu tahu Islam, tahu kebenaran ya gara-gara mereka. Malah yang paling bagus, paling aman ya sudah, jangan bicara hal-hal yang kita nampak seperti aib, seperti salah. Apalagi nuduh-nuduh bahwa Abu Bakar itu neraka, Aisyah neraka, Umar neraka karena merampas haknya Ali sebagai khalifah. Seperti yang dikatakan oleh Syiah, ya tambah parah, tambah berat. Sementara sesama saudara, sesama muslim, sesama jamaah biasa gini aja dilarang. Kalau kita ngelihat ada aib-aib saudara kita, pura-pura gak tahu aja gitu. Gak boleh kita nyebar-nyebarkannya. Suruh nutupi. Wal murad bil usahunal masturun alladzina lam yasta'linu bima'asihim. Tapi yang dimaksud orang-orang muslim yang maksiat di sini yang ditutupi oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mendohirkan maksiatnya. Enggak mentang-mentang ya berbuat salah, berbuat maksiat. Wa ala hadza tahmilun nusus al-warida fil hathi ala satril muslim. Lah kalau ada seorang muslim, seorang mukmin berbuat salah, tapi dia enggak dikenal orang yang ahli maksiat, enggak zahir maksiatnya, ya inilah yang dimaksud nas-nas Quran, hadis, kita suruh nutupinya. Itu. Wa hadza la ya'ni alla ya'idhu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menasehatinya. Wa la ya'muru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Bukan berarti kita tidak boleh nyuruh berbuat baik, melarang mereka berbuat mungkar. Wa yahutsuhu 'alal istiqomah wal bu'di 'anil mukhalafah. Bukan berarti kita tidak boleh mendorong mereka untuk istiqomah dan jauh dari berbuat maksiat. Bal dzalika kullu matlubun minhu. Tetapi semua itu ya dituntut untuk melakukannya. Kenapa? Li'annaha min haqqil muslim. Karena itu adalah hak seorang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain. Bedanya apa? Oleh nasihati kan berbeda. Kata Rasulullah kalau cara nasihati itu disuruh 4 mata, dipanggil berduaan, saudaraku, temanku, ustadku tercinta.
Saya dengar sampean gini. Mohon maaf kalau saya salah. Saya cinta sampean. Saya ndak rela lek sampean itu dirasan-rasani. Saya ndak rela sampean itu lek disebarkan aibnya. Saya ndak rela kalau sampean masuk neraka. Mohon maaf, saya cinta sampean. Apa betul begini? Lah, tolong mumpung belum disebarkan orang, belum ketahuan orang, berhentilah. Atau sampean sekarang ini minggatai teko Rungkut Harapan. Mumpung belum diketahui orang. Nang Gaza kono. Nang Palestina. Nang dikirim. Begitu ya, diantaranya ya seperti itu. Karena kalau nasihat ya beda, amar ma'ruf ya beda. Atau ya seperti ini, cerita kita tentang nasihat tentang dakwah nggak ditujukan pada orang, tapi kita sampaikan di seperti ini, nggak ditujukan pada orang seperti itu, supaya berhenti dari kesalahannya. Misalnya saya ada di jamaah sana, takmir masjid korupsi 600 juta. Padahal takmir masjid tadinya dikenal baik, dermawan, berwibawa, disegani orang. Akhirnya masuk penjara. Padahal sebenarnya takmir sini. Kita cerita takmir orang lain. Dan memang ada, tapi bukan takmir sini. Dikenal baik, ulama, ustadz kampung. Tapi akhirnya cari-cari kesalahan orang. Akhirnya takmir ini gak pernah nyeritakan saldo masjidnya. Akhirnya ketahuan takmir sekian tahun dengan gerombolannya. Ini korupsi uang masjid 600 juta. Akhirnya masuk penjara sak gerombolannya ini. Kita cerita seperti itu misalnya ya. Tapi nggak ditujukan pada orang lain. Akhirnya sadar misalnya seperti itu. Tapi nggak ditujukan. Oleh tadi tahu ya, takmir. Jangan, nggak begitu berarti. Bukan takmir, ada seseorang lah, misalnya kan begitu. Tadinya wis rapat, saling menutupi, saling menjaga dalam korupsi. Tapi akhirnya ya ketahuan juga lah, supaya nggak sampai ketahuan. Ya, paling aman lek salah ya bertaubat, misalnya begitu, supaya ditutupi kesalahannya oleh Allah. Nah ini kisahnya adalah kisah yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu kisah menutupi aib orang muslim yang sudah ditutupi oleh Allah. Artinya muslim, mukmin, jamaah, saudara, teman, konco yang dikenal baik, bukan yang memang yasta'linu ma'asihim, orang-orang yang sudah terang-terangan berbuat maksiat. Misalnya orang itu sudah ahli minum, sudah dikenal sak kampung ahli minum, ahli zina, ahli judol, judi, ahli joget ngebor, ngecor, joget patah-patah, ahli joget itik, joget kambing, joget kerbau, joget sapi, joget kuda, joget apa sak karepe. Itu namanya yasta'linu bima'asihim. Itu terang-terangan lek gitu maksiat, lek gitu boleh dirasani, boleh dijotos, boleh dikipatno, boleh dibanting. Dan kita boleh ojo koncoan ambe iku, ojo cedek-cedek ambe iku, ojo ngomong ambe iku, lek koncoan ambe iku tak seplak nang anake gitu, nang koncone gitu, kuatir nanti ketularan. Nah lek gitu boleh dirasani.
Orang-orang seperti itu boleh dirasani, sebar-sebar no, dilarang mendekati dia, lek perlu disuruh menghentikan dia dengan bagaimana caranya supaya dia nggak jadi maksiat seperti itu. Lek enggak, rusak semuanya nanti karena keburukan itu gampang nyebar. Kalau udah nyebar mayoritas itu kayak kapal tenggelam, nggak aman sudah. Dele memean gak aman, dele motor gak aman, mobil gak aman, dele bojo gak aman. Wis dele duit gak aman, dele apa elek wis kemaksiatan itu menyebar luas, gak aman semuanya, yang baik yang buruk resah. Makanya kalau ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, ya ndak termasuk hadis ini, ndak termasuk dalil ini. Ya boleh dirasani, boleh diseplak, boleh dipenjara. Bahkan boleh kita ojo koncoan nabi, ojo tonggoan nabi iku. Engko jadi pelacur pisan kok. Kayak orang-orang dulu kan gitu, akhirnya dulu pelacuran tuh gak nyebar, takut. Jadi pelacur takut, anaknya melacur takut, nanti dikucilkan sama orang-orang. Bahkan lek di kampung sana ketahuan dikarak keliling kampung di desa saya. Akhirnya nggak ada orang yang berani, anaknya jadi pelacur, koncoan ambil pelacur. Giliran sekarang jadi taman safari, pelacur jadi kebanggaan. Ada tamu melayani, ada tamu melayani. Itu seperti itu, karena jadi pelacur akhirnya jadi orang kaya dia. Baru nerapi ambil Cino, bawa mobil-mobil anyar nang deso. Yang lain akhirnya kepencut, melok-melok melacur. Akhirnya bagaimana? Pelacuran akhirnya menjadi gak apa-apa, menyebar sudah rusak. Aib datang akhirnya, maksiat datang, keamanan menjadi rusak, semuanya menjadi rusak. Maka itu perbedaannya jelas ya. Yang harus ditutupi adalah orang-orang yang gak yastaklinu, gak terang-terangan berbuat maksiat. Seperti kita semuanya ini, terkenal baik-baik. Tapi suatu ketika ada kesalahan, ya maklum, namanya manusia, ditutupi kesalahannya, aibnya. Tapi kalau udah dikenal seperti itu, terang-terangan berbuat maksiat, kayak koruptor barang itu, sampai rasan-rasani di WA di Sebuarno, jok sampai dadi mantune wong iku itu koruptor, ngono. Ngono gelem, padahal sampean dikai Alphard, dikai pesawat jet wanian. Mariono setiap acara di masjid dikai doorpress-nya satu orang dapat sepeda motor. Wanian sama koruptor sing ngono. Koruptor itu dermawan, Pak. Langsung duduk duitnya dhewe. Akhirnya ustaz-ustaz kan kalah. Ulama kalah, kiai-kiai kalah kan. Nah, kiainya ndak sugih. Marino koruptori kiai sak kampung diumrohno. Anak-anak yatim kei beasiswa. Kira-kira aman enggak? Begitu biasanya ditutupi sama orang-orang. Padahal kalau yang seperti itu enggak begitu cara ngatasinya. Wah itu korupsi, ojo dekati lah, begitu mestinya. Wah itu tambah dua kali bahaya, selain maksiat itu membahayakan rakyat, membahayakan negara. Maka boleh seperti itu, ojo tonggoan ambil koruptor, itu boleh. Ojo koncoan ambil itu pembohong. Ojo koncoan ambil itu pengkhianat. Ya boleh. Mengkhianati negara, membohongi negara, maling negara, ya boleh lek seperti itu. Diomong, dibicarakan, lek perlu dinepalkan, begitu. Mangkana mustahiran bil maksiyah musta'linan biya bainan nas. Sekarang bagaimana hukumnya? Kalau orang sudah terkenal ahli maksiat, terang-terangan berbuat maksiat di antara manusia. Man la yubali bima yartakibu wa la yaktarithu lima yuqalu anhu. Fahadha fajirun musta'linun bifiskihi. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ada perbedaan jelas ini, harus dipahami betul. Mana ngerasani yang nggak berdosa, mana ngerasani yang
berdosa, ada dua. Kalau ngerasani kayak kita orang baik-baik ini berdosa, haram, nggak boleh. Tapi ngerasani ini orang yang sudah terkenal ahli maksiat, nah ini bagaimana? Nggak apa-apa, nggak dosa. Orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, wala yaktarithu lima yuqalu anhu, dan tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Maksiat aja dia nggak peduli orang lain. Fahadha fajirun. Berarti orang ini orang yang fajir, orang yang jahat, jelek, buruk. Mustaqlinun bifiskihi, terang-terangan melakukan kefasikan. Fala ghibatalah, maka nggak ada istilah ngerasani baginya, nggak ada ngerasani. Quran aja kan ngerasani, Nabi aja ngerasani, Ustaz Fadil yang ngerasani. Quran ngerasani Korun, ngerasani Fir'aun kan, jelas kan? Nabi yang ngerasani Korun, Fir'aun, kafir, fasik, kan gitu. Ya ustaz-ustaz semua dai-dai kan begitu. Ngerasani orang-orang yang berbuat fasik supaya nggak ditiru, nggak diikuti. Maka orang-orang seperti itu nggak apa-apa dirasani, nggak dosa. Bal yundabu kasfuhalihi linas. Wah, malah lebih dari itu. Bahkan disunnahkan untuk membuka aibnya di tengah-tengah manusia. Warubbama yajibu, bahkan kadang-kadang bisa jadi wajib dirasani. Gak terima sunnah, wajib dirasani. Hatta yatawaquhu wa yuhadziru syarrahu, agar supaya manusia itu selamat dari kefasikannya dan diberikan peringatan dari kejahatannya. Wa anistadda fiskuhu walam yartadi minan nas, kalau memang terus berbuat fasik dan tidak menghentikan kefasikannya di tengah manusia, dia tidak peduli, dinasihati tidak mempan, dirasani tidak mempan, wajib rafu halihi ila walil amri, maka wajib dilaporkan kepada presiden, pada hakim, pada polisi, pada orang-orang yang memang punya kuasa di situ. Hatta yu'adibahu bima yatarattabu ala fiskihi min uqubatin syar'iyyah, sampai dia dihukum atas kefasikannya berdasarkan hukuman syar'i. Gamblang kan? Jelas, perbedaannya jelas ya. Karena kalau orang seperti ini dijarno, ngeladra, hancur nanti masyarakat, bangsa, negara hancur lek dijarno. Terang-terangan korupsi, terang-terangan berkhianat, terang-terangan bohong, nyolong, ilegal, tambang ilegal, Pertamina ilegal, kebun ilegal, rakyat sing nangis. Termasuk kesalahan-kesalahan moral seperti joget-joget itik, joget kerbau, joget kambing, joget patah-patah, joget gergaji, joget apa meneh iku? Ngebor, ngecor. Nah ini udah ngomong ulama iku. Ngomong kadang koyo yo oh demo adab, demo adab. Nanti selama ini masyarakat rusak, selama ini gak ono sing demo. Joget ngecor malah ditemani. Joget ngebor malah ditemani. Ngono di acara-acara Islam. Wah. Ya memang kurang ngajine apa wong-wong iku. Sing mestine ngamuk gak ngamuk. Sini gak perlu ngamuk, ngamuk. Wis kurang ngajine masalahe. Mbok yo ngaji nang Nurul Iman ngejak pinter dedek. Sama waktunya Ustaz Fadil. Nah, gaya sombong. Naudzubillah.
Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau terang-terangan berbuat fasik maksiat wis gak ada istilah ngerasani wis rasan-rasan ono ndak dosa, malah disunahno, malah kadang wajib, malah suruh nglaporno. Nah begitu. Sampai supaya diajari adab. Ya, adabnya apa ya, di penjara biasa. Kalau memang fatal ya dihukum mati kan gitu. Li'anna satru alaihi yaj'alu amsalu yatma'una fi mazidin minal mukhalafah. Karena menutupi aib orang yang seperti itu menjadikan mereka itu geladrah dalam berbuat kesalahan, jarak geladrah. Banyak kudu diajari, dipenek gitu. Fayu'aitsuna fil ardi fasada, sehingga mereka akan menyebarluaskan kerusakan di muka bumi. Wa yajruna ala ummah syarrul mustatir, sehingga mereka menggiring umat untuk berbuat kesalahan terus menerus. Bal mislu hadza yubhasu an wa yutatabau. Menghadapi orang seperti itu malah harus dibahas, diomong, dighibah. Wa yutatabau, dan harus dicari-cari kesalahannya. Kalau orang seperti ini, nah, aman kan? Sampeyan goleki wong Indonesia modal gini buak. Sampeyan rasani, sampeyan goleki kesalahane, sampeyan laporno sing iku wae. Ojo jamaah Masjid Nurul Iman, aman, baik-baik. Ya sing orang-orang yang jelas-jelas merusak, jelek, merusak moral, merusak negara, merusak ekonomi, merusak kebun, merusak Pertamina, merusak moral, wes itu wes rasan-rasanono, cari-cari kesalahannya, cek berhenti begitu. Litas taksilo judhurul fitnah min mustama'il muslimin, supaya tercabut akar-akar fitnah itu di tengah umat Islam. Wastadallala lihada biqouli sallam, dan ini berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Wabdu ya Unais ala imraati hadza fa idi tarafat farjamha, muttafaqun alaih. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, pergilah wahai Unais, ya, panggilan sayang, wahai Anas, pergilah ala imraati hadza, pada seorang wanita ini, si fulanah. Fa ini tarafat, kalau dia ngaku, farjamha, maka rajamlah dia. Berarti ini wanita selingkuh. Kalau hukumnya rajam berarti wanita yang suka selingkuh, udah terkenal misalnya satu daerah ini suka selingkuh ini istrinya ini. Tanyakan dia. Kalau dia ngaku, rajamlah dia. Itu. Jadi ini jelas para jamaah sekalian. Sekarang ini kadang-kadang kita ngerasani ngomong orang WA, nyebarkan WA ini itu dimarahi. Ojo ghibah, ojo bicarakan aib mereka. Ada yang negur kita begitu kan kadang-kadang. Ya kita juga banyak dan sering mendengar haramnya ghibah, bicarakan aib orang lain. Ternyata ini enggak semua ghibah, bicarakan orang lain, kesalahan orang lain. Bahkan kadang-kadang malah disuruh, sunnah malah, wajib malah, suruh ngelaporkan malah bagi orang-orang yang fasik. Orang itu memang sudah terkenal ahli judi, ahli minum. Misalnya kayak di pojokan sini dulu, katanya di warung-warung terkenal jualan miras. Saya adain cerita jamaah. Ya bagus Masjid Nurul Iman gerudu, tak bakar kono, warungmu tak bakar. Bener itu, tak bakar. Katanya jual miras ya warungmu. Bener itu emasnya, golongan emas catur mestinya. Ojo meneng burak-burak garu. Nah, itu salah tempat. Untuk suwe-suwe teler kabeh wong sak harapan beli di situ, gak situ ngaji rene.
Nah itu ya. Jadi nggak salah kalau itu orang seperti itu terkenal jualan miras, pabrik miras, tempat judi digeruduk. Nah itu bener itu. Ada di Pasuruan sana itu polisi tidak mempan. Nasihati masyarakat tidak mempan. Akhirnya Gustaba itu ngerahkan arek-arek SMA itu. Kan gak ada udine arek SMA. Gustaba dijak nang pasar di tempatnya judi langsung diarat-arit no. Melayu kabeh bandar-bandare, gak ono sing wani. Sama Gustaba namanya. Ya itu nggak salah orang seperti itu. Gak terima dinasehati atau pura-pura garo, digeruduk gak apa-apa. Orang-orang ahli maksiat seperti itu. Nah, orang sudah baik-baik gitu. Kok tiba-tiba melok judi? Ustaz Fadil misalnya. Lungguh di kono, melok judi gitu ndelok itu. Ya sampean kudu husnudzon. Ustaz Fadil kok melok judi? Ojo ngono. Paling Ustaz Fadil ate ndakwahi wong judi. Lho ngono. Ustaz Fadil di tempate pelacuran ya ngono sampean. Ustaz Fadil lha apa iku ambek Dik Doli ngono lha apa iku Ustaz Fadil? Oh ya ojo cerita-cerita yo. Mas Catur. Ustaz Fadil ternyata ono Dik Doli. Ojo ngono. Pura-pura ae Ustaz Fadil itu serbanan, kuburan putih, ternyata sering nang doli. Jo cerita-cerita yo. Mau gak ngono carane, lek Ustaz Fadil sing ngono, sampean kudu pura-pura gak ero. Paling iku jin ngerupa Ustaz Fadil. Ngono. Ya, jelas ya. Soalnya Ustaz Fadil gak dadi mucikari. Juga bukan jadi pelacur, juga jadi bukan backing mereka enggak. Asli hari-hari ya wis dakwah, paling rono sedang dakwah. Ngono kudune. Dan wajib ngono. Tapi lewis terkenal Ustaz Fadil menjadi backingnya, menjadi mucikari ini ya, was itu aja sampai ngundang Ustaz Fadil itu pura-pura tok ternyata di sana jadi mucikari. Lah ngono kan beda kan? Beda. Ngono Mas Catur. Jadi Bapak Ibu sekalian jelas ya, insya Allah kita nutupi begitu aib saudara kita, tetangga kita, jamaah kita. Ada kesalahan suatu ketika salah, kita tutupi gitu. Nanti aib kita, salah kita ditutupi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau orang memang sudah terkenal ahli lacur, ahli korupsi, ahli nyolong, ahli begal, ahli judi, ya nggak apa-apa, malah wajib, malah sunnah tadi dirasan-rasani dihentikan supaya dunia ndak rusak. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, jelas perbedaannya. Nanti kalau yang pertama tadi tetap tadi ceritanya tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ya berarti 4 mata. Tolong sampai ini sudah terkenal orang soleh, orang baik-baik. Tolong dihentikan ini, nantilah orang-orang tahu bagaimana. Lah gitu caranya menasehatinya, atau gak bisa langsung, gak tega, kirim surat, misalnya surat kaleng begitu ya. Mohon dihentikan, saya mencintai sampean supaya sampean tidak sampai terjerumus. Itu dulu para jamaah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh barokah, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kesalahan kita ditutupi oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang penuh barokah, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar semua dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salahnya, ada kurangnya, itu dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pengajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad